Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahniar dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan ringkasan materi mulai dari kurikulum Merdeka, struktur kurikulum, dan modul ajar dari mata kuliah Kurikulum and Material Development yang diampu oleh Bapak Ahmad Junaidi, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan kebebasan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini lebih fleksibel dibanding kurikulum sebelumnya karena memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa, potensi lokal, serta kondisi satuan pendidikan masing-masing. Hal ini bertujuan supaya pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Salah satu ciri khas kurikulum Merdeka adalah adanya pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Kurikulum ini juga menekankan pada profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi seperti beriman, mandiri, bernalar, kritis, dan bergotong royong. Harapannya siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Selain itu, kurikulum Merdeka sudah tidak lagi menggunakan istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar KD. Sebagai gantinya, digunakan istilah capaian pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui apa yang seharusnya dicapai oleh siswa di setiap fase pembelajaran. Ini membuat proses perencanaan dan asesmen lebih sederhana namun tetap terarah. Terus yang kedua, struktur kurikulum. Struktur kurikulum Merdeka disusun berdasarkan fase perkembangan siswa, bukan lagi berdasarkan kelas. Misalnya fase A untuk kelas 1 sampai 2 SD, fase B untuk kelas 3 sampai 4 SD, dan seterusnya hingga fase F di jenjang SMA dan SMK. Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan kognitif dan sosial emosional peserta didik. Di dalam struktur kurikulum ini, jumlah mata pelajaran lebih sederhana dan lebih fokus pada pengembangan kompetensi dasar. Selain itu, tersedia waktu yang cukup untuk pelaksanaan proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Sekolah juga diberi keleluasaan untuk mengatur jam pelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik sekolah. Struktur ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar guru dalam merancang pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar sesuai bidangnya, tetapi juga ditantang untuk bekerja sama dalam merancang kegiatan lintas mata pelajaran yang bermakna dan kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran bisa lebih integratif dan berdampak nyata bagi siswa. Terus yang terakhir, modul ajar. Modul ajar adalah salah satu perangkat ajar yang dirancang untuk membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Modul ini bisa disusun sendiri oleh guru, tim guru, atau menggunakan contoh dari Kemendikbud, terutama yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Modul ajar bersifat fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Di dalam modul ajar terdapat beberapa komponen penting seperti tujuan pembelajaran, alur kegiatan pembelajaran, penilaian atau asesmen, dan media atau sumber belajar. Semua komponen ini membantu guru supaya lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang terarah, efektif, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Modul ajar bukan sekedar rencana mengajar, tetapi juga alat refleksi. Melalui modul ini, guru bisa mengevaluasi proses pembelajaran dan melakukan perbaikan jika dibutuhkan. Selain itu, dengan adanya modul ajar, proses belajar menjadi lebih sistematis dan siswa pun dapat lebih mudah memahami materi karena kegiatan belajar dirancang secara
runtut, dan menarik. Saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.